Alur Trigger episode 1 ledakan amarah yang tak tertahan. Cerita dibuka dengan sorotan media soal meningkatnya amarah di kalangan anak muda Korea Selatan. Banyak yang merasa tertekan hingga mengalami ledakan emosi, isolasi sosial, kecanduan dopamin, kekerasan, bahkan bunuh diri. Sementara itu, seorang mahasiswa bernama Jong Tae naik kereta ke kampus. Di perjalanan, ia mencoba membelah ibu hamil, tapi justru diminta diam oleh si ibu sendiri. Di kampus, Jong Tae dimarahi dosen karena telat. Diam-diam, ia membayangkan menembaki semua orang di ruangan. Fantasi gelap ini dibahas saat ia konsultasi ke psikolognya, yang bilang bahwa semua orang punya pemicu dalam hati, tapi harus dikendalikan oleh logika. Lalu, seorang ibu kos menemukan penghuninya bunuh diri di tempat kejadian perkara. Ditemukan peluru dan senjata. Karena kasus ini tak biasa, detektif Seo memanggil Lee Do, yang ahli soal amunisi militer. Temuan lebih banyak peluru bikin kasus makin misterius. Setelahnya, Lee Do minum bareng temannya, Hyun Sik, yang menyarankan agar ia tak ikut campur kasus rumit ini. Mereka juga curhat tentang keluarga, termasuk anak perempuan Hyun Sik yang ingin tinggal sendiri. Hari berikutnya, rekan baru bernama petugas Chang bergabung dan ditugaskan di bawah bimbingan Lee Do. Mereka menangani seorang ibu yang protes di depan kantor perusahaan. Anaknya tewas saat kerja berat dengan gaji rendah, dan perusahaan lepas tangan. Sementara itu, Jong Tae menghadapi masalah di rumah kos. Makanannya dicuri, tetangga bising, dan ia malah dipukuli saat menegur. Di kamarnya, ia nyaris menembak tetangga, tapi akhirnya menahan diri. Lalu, Lee Do dan Jang menyelamatkan seorang sales wanita dari nyaris jadi korban pelecehan oleh pelaku kejahatan seksual yang tinggal sendiri dan dalam pengawasan elektronik. Aksinya berhasil menyelamatkan nyawa rekan kerja. Tapi di malam hari, Jong Tae benar-benar kehilangan kendali karena terganggu suara tetangga yang berhubungan intim. Ia mengambil pistol dari kotaknya dan menembak. Ia menembak para tetangga yang mengganggunya, termasuk pengelola kos. Ketika polisi datang, Jong Tae sudah siap dengan senjata dan berkata, "Sudah terlambat. Aku sudah menarik pelatuknya." Episode ditutup dengan ketegangan saat Lee Do dan Jang mendekati lokasi kejadian. Alur Trigger episode 2. Episode ini dibuka dengan masa lalu Lee Do kecil yang menyaksikan keluarganya dibunuh. Saat dibawa ke kantor polisi oleh Cho Hyun Sik, ia melihat pelaku di balik jeruji dan hampir menembaknya dengan pistol polisi. Kembali ke masa kini, Lee Do dan timnya tiba di rumah kos. Tempat Jong Tae melakukan penembakan. Polisi mencoba menghentikannya, tapi Jong Tae melawan dan melukai salah satu petugas. Lee Do akhirnya berhasil melumpuhkannya. Di kamar Jong Tae, Lee Do menemukan senjata lain tersembunyi di kasur. Senjata itu cocok dengan peluru dari kasus sebelumnya, menunjukkan ada hubungan antara keduanya. Lee Do pun curiga, ini bukan kasus biasa. Sementara itu, muncul tokoh lain, Seok Ho, seorang bos kriminal. Ia mengambil alih bisnis orang lain dengan paksa, lalu menyeru anak buahnya, Jung Man, untuk membersihkan sisa-sisa termasuk membuang mayat. Jong Tae yang kini di rumah sakit, menolak bicara ke siapapun kecuali Lee Do. Ia mengaku mendapatkan senjata dari seseorang lewat paket misterius. Katanya, bukan hanya dia yang menerima paket itu. Cerita berpindah ke Won Seong, seorang pelaku kejahatan seksual yang tinggal di bawah pengawasan. Ia menerima 2 senjata lewat paket dan mulai berlatih menembak di gunung dekat lokasi latihan militer. Di sisi lain, Gyu Jin, seorang siswa, dibully karena menolak meminjamkan KTP ibunya kepada temannya yang ingin utang ke rentenir. Ia dipukuli karena menolak menuruti. Jung Man menemukan senjata di mobil milik salah satu korban dan mulai berpikir untuk melawan Seok Ho, bosnya sendiri. Ia merasa selama ini hanya dimanfaatkan. Lee Do terus menyelidiki asal senjata misterius. Setelah hampir menyerah, ia melihat kotak paket yang mirip dengan yang dilihatnya di rumah Won Seon. Ia sadar ada hubungan antara keduanya. Episode ditutup saat Lee Do masuk ke rumah Won Seon dan bertemu dengan pria misterius bernama Moon Baek yang mengaku sedang mencari paket. Alur Trigger episode 3. Polisi masih memburu Won Seong. Sementara Lee Do datang ke rumahnya dan bertemu dengan Moon Baek. Moon Baek mengaku menerima kotak berisi peluru dan daftar alamat. Salah satunya membawanya ke rumah Won Seong. Ia tak berani masuk. Jetty hanya mengintai sampai melihat Won Seong pergi, lalu menyelinap masuk. Sementara itu, Won Seong masih membawa senjata di dalam tas pancing. Lee Do menelepon detektif Seo
Tapi hasil pencarian di taksi tidak menemukan senjata. Ia pun menghubungi operator CCTV untuk melacak keberadaan Won Seong. Saat itu, Moon Baek melihat bayangan di depan rumah. Ia mematikan lampu, mengira itu Won Seong, dan mengejarnya. Tapi ternyata itu Tae. Lee Do mengikat Tae dan memanggil polisi untuk menjemputnya. Dengan bantuan CCTV, Moon Baek menyetir mengikuti jejak Won Seong. Mereka melacaknya ke pusat kota, tapi Won Seong menghilang di tengah keramaian. Lee Do melihat papan jalan menuju kantor polisi, lalu sadar bahwa kemungkinan Won Seong menuju ke sana. Ia menghubungi Kapten Ju agar mengamankan kantor polisi. Sayangnya, saat itu hanya staf administratif yang ada di sana. Kapten Ju segera mengambil pistolnya dan menyusul Lee Do, yang meninggalkan Moon Baek terborgol di mobil. Di kantor polisi, Won Seong sudah lebih dulu tiba dan mulai menembaki petugas. Ia membunuh petugas pengawas dan 2 lainnya, lalu menyerang siapa saja yang ia temui. Lee Do dan Kapten Ju datang, tapi senjata mereka kalah kuat dari senapan milik Won Seong. Lee Do berencana mengalihkan perhatian Won Seong, agar Kapten Ju bisa menyelamatkan yang lain. Tapi rencana itu gagal ketika salah satu petugas menginjak pecahan kaca. Won Seong menembak Kapten Ju. Lee Do lalu mengambil peluru dari mobil Moon Baek. Moon Baek pun ikut masuk ke kantor polisi. Diikuti seorang reporter. Di dalam, para petugas berusaha menghentikan pendarahan Kapten Ju. Lee Do, meski terluka, menemukan senjata di ruang barang bukti. Won Seong menyusul jejak darah dan hendak menembak Kapten Ju, tapi seorang petugas lebih dulu menembaknya. Lee Do segera bereaksi dan menembak kaki Won Seong. Saat Won Seong marah dan mulai menembak membabi buta, Lee Do memadamkan lampu dan menyudutkannya. Ia minta Won Seong menyerah, tapi pria itu pura-pura menyerah, lalu mencoba menyerang lagi. Lee Do teringat masa lalu saat ia terpaksa menembak anak kecil bersenjata saat dinas militer. Trauma itu membuatnya enggan menggunakan senjata. Tapi kali ini, demi menyelamatkan rekan-rekannya, ia kembali menembak dan kali ini ke arah Won Seong. Seluruh kejadian itu direkam oleh reporter yang berada di lokasi. Alur trigger episode 4. Lee Do menembak Won Seong demi menyelamatkan polisi lain. Video penembakan itu direkam seorang reporter dan menjadi berita besar. Gyu Jin melihat berita itu dan tertarik membeli senjata, lalu menemukan situs yang menawarkan pistol gratis. Lee Do kemudian diinterogasi oleh Komite Disiplin, yang menuduhnya membunuh untuk menambah daftar target dari masa militernya. Tapi kepala Yul membelanya menyebut Lee Do sebagai penyelamat dan menyuruhnya pulang. Di luar kantor polisi, wartawan sudah menunggu, jadi Hyun Sik mengantarnya pulang. Sementara itu, Gyu Jin dipaksa oleh para pembuli untuk memukul temannya dan membawa KTP ibunya. Lee Do diskors 3 bulan. Meski begitu, ia tetap menyelidiki kasus senjata dan menemukan bahwa Yutea yang terlibat pernah bekerja untuk geng Glory yang dipimpin Seok Ho. Lee Do mendatangi Seok Ho tapi tak menemukan bukti kalau anak buahnya memakai senjata api. Ia juga mencari informasi soal Moon Baek, seorang pegawai perusahaan pertahanan. Saat Lee Do akhirnya bertemu Moon Baek, pria itu mengaku sakit kanker dan berniat bunuh diri. Dengan pistol yang ia dapat dari situs misterius, Moon Baek mengingat beberapa alamat penerima senjata, salah satunya milik Kyung Suk, ibu yang terus melakukan aksi protes karena anaknya meninggal. Kyung Suk akhirnya menodongkan pistol ke Chea, yang ia salahkan atas kematian anaknya. Ia menembaknya lalu menelepon Lee Do dan minta diizinkan memasak untuk anaknya sekali lagi sebelum ditangkap. Namun, geng Uta datang lebih dulu ke rumah Kyung Suk untuk mengambil pistol. Lee Do datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan mereka. Moon Baek pun membantu dari luar. Akhirnya, mereka membawa Kyung Suk yang terluka ke rumah sakit. Alur trigger episode 5. Episode ini dimulai dengan kilas balik hubungan Lee Do dan Kyung Suk. Saat melihat Kyung Suk lemas saat berdemo, Lee Do mengantarnya pulang dan sejak itu, mereka saling menganggap sebagai keluarga. Lee Do lalu mencari Seok Ho tapi malah bertemu anak buahnya. Ia bekerja sama dengan detektif So untuk menyelidiki daftar alamat tempat senjata disebar. Polisi pun mulai menyita senjata dari rumah-rumah warga. Di rumah sakit, Moon Baek bertanya kenapa Lee Do peduli pada Kyung Suk. Lee Do menjawab karena ia merasa seperti anaknya. Moon Baek pun bercerita bahwa ia dibuang saat kecil dan dijual ke kelompok perdagangan manusia. Satu matanya diambil dan organ tubuhnya dijual hingga akhirnya diselamatkan FBI. Di sekolah, Gyu Jin mulai berani melawan perundungan dari Sung Jin dan gengnya. Ia tak takut lagi dan berani membela diri.
Sementara itu, Jungman mencoba menemui anak buahnya di rumah sakit tapi dicegat polisi. Saat keluar, ia hampir menyerang Lee-do, tapi Moonbak menghentikannya. Di akhir episode, terungkap bahwa Moonbak adalah bos besar jaringan senjata ilegal. Ia tinggal di penthouse, punya banyak anak buah, dan satu matanya berwarna biru. Sama seperti sosok misterius yang dulu menyebabkan tragedi. Di desa Lee-do, Moonbak menatap layar penuh titik merah, tanda senjata yang telah tersebar ke seluruh negeri. Permainannya baru saja dimulai. Alur Trigger episode 6. Kilas balik saat Moonbak meyakinkan Jack agar ia bisa menjual senjata di Korea Selatan. Meski Jack ragu karena hukum di sana sangat ketat, Moonbak yakin justru negara itu paling mudah karena banyak orang sudah tahu cara menggunakan senjata. Di masa kini, Youngman bertemu Seok-ho dan menyangkal bahwa UT adalah anak buahnya. Seok-ho pura-pura percaya, tapi diam-diam mulai mencurigai Youngman. Youngman pun memerintahkan anak buahnya mempercepat pencarian senjata. Sementara itu, Gyujin terus jadi korban perundungan di sekolah. Seongjun dan gengnya semakin keterlaluan. Tapi guru hanya diam. Di tempat lain, Lee-do dan Kapten Seo terus menyelidiki daftar alamat pemilik senjata ilegal. Mereka sudah mengumpulkan lebih dari 20 halaman. Ratusan orang diduga punya senjata api. Lee-do memberitahu Moonbak tentang daftar itu. Moonbak lalu merancang rencana lain. Ia menjebak Gyujin dan Yeongdong, dua siswa SMA, dengan sengaja memicu perkelahian di dekat tempat mereka makan. Ia menunjukkan keahlian menembak pakai senapan BB gun, membuat dua remaja itu kagum. Gyujin lalu minta diajari menggunakan senjata. Keesokan harinya, Moonbak menyuruh Seok-ho membuka kotak di gudang dan menemukan senjata api. Ia menyuruh Seok-ho membagikan senjata itu karena merasa utang nyawa setelah membunuh Mr. Kim. Sementara itu, Gyujin diam-diam membawa senjata ke sekolah. Lee-do yang mulai curiga, meminta bantuan Kapten Seo dan seorang guru untuk memeriksa siswa. Ternyata Yeongdong yang tercatat membawa senjata. Situasi semakin mencekam saat Yeongdong mengunci semua pintu sekolah dan mulai menembak secara membabi buta. Ia menyuruh teman-teman sekelas menyerahkan para pembuli agar bisa keluar hidup-hidup. Sekolah berubah jadi zona perang. Guru yang dulu tak peduli akhirnya memohon, tapi Yeongdong sudah tak peduli. Lee-do dan Moonbak tiba, menyelamatkan beberapa siswa. Saat Yeongdong hampir membunuh Seongjun, Lee-do menyergapnya. Tapi Gyujin, yang masih dendam, malah menodongkan senjata ke Seongjun. Moonbak hanya menonton dari jauh, tersenyum puas. Alur Trigger episode 7. Kelanjutan insiden penembakan di sekolah. Gyujin menodongkan pistol ke arah Seongjun, tapi tak jadi menembak. Lee-do datang dan berhasil menenangkannya, lalu mengambil senjata itu. Setelah kejadian itu, Gyujin dan Yeongdong ditangkap. Ibunya Gyujin menangis saat anaknya dibawa polisi. Lee-do meminta detektif Seo menangkap Moonbak, tapi pria itu menghilang ke tengah kerumunan. Lee-do pun mulai curiga karena identitas Moonbak ternyata palsu. Ia lalu menemukan paket misterius di depan rumahnya yang berisi daftar alamat dan namanya ada di situ. Sementara itu, Seok-ho bos geng memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan Moonbak dan menghubungi Lee-do. Saat yang sama, Kepala Yun mengangkat kembali Lee-do ke tim investigasi. Sebelum masa skorsingnya habis, Lee-do dan Seok-ho bertemu. Seok-ho membongkar keberadaan senjata ilegal di gudang dan menjanjikan kerjasama jika Lee-do membantunya keluar dari masalah. Namun, saat polisi mulai mengumpulkan senjata, mereka mendapati banyak yang lebih dulu disita oleh orang-orang yang menyamar jadi polisi. Di rumah sakit, seorang perawat baru mendapat perlakuan buruk karena lulusan universitas rendah. Ini jadi gambaran bahwa konflik tak hanya soal senjata dan geng, tapi juga ketimpangan sosial. Kembali ke dunia geng, Youngman sudah memegang banyak senjata. Tuan Kim menekan Youngman untuk menyerang Seok-ho, tapi Youngman menyuruhnya sabar. Rupanya, Seok-ho berencana merebut bisnis Tuan Kim. Ia pun menyusup ke markas Youngman dengan membawa ponsel milik Tuan Kim untuk mengakses daftar kliennya. Agar bisa membukanya, ia butuh sidik jari Tuan Kim. Lee-do ikut mengintai karena tahu ini bisa jadi jalan untuk menemukan Tuan Kim. Rencananya, Seok-ho akan memancing Youngman agar membongkar keberadaan Tuan Kim. Rencananya, Seok-ho ingin polisi yang menyingkirkan Youngman. Setelah menggali, mereka pergi ke pemandian umum. Seok-ho menyuruh anak buahnya menjemput mereka. Katanya sidik jari Tuan Kim dibutuhkan sekarang. Seorang pria lalu keluar dari pemandian dan menuju klub Seok-ho. Polisi yang sudah siap mengepung klub berharap menangkap Youngman. Namun, pria yang datang ke klub justru Tuan Kim, bukan Youngman. Rupanya, ini bagian dari taktik Youngman untuk mengecoh semua pihak.
Ia kirim Tuan Kim ke klub, sementara ia menyerang orang-orang Seokho. Di pemandian, alur trigger episode 8, upaya polisi menangkap Youngman, tapi Youngman juga menjalankan rencananya sendiri untuk merebut bisnis Seokho. Di pemandian, anak buah Youngman membantai orang-orang Seokho. Di klub, Seokho dan Tuan Kim saling bunuh. Youngman lalu mengambil alih markas Seokho dan membawa kabur semua uangnya. Namun, Lidu datang dan menyerbu markas Youngman. Youngman mencoba kabur, tapi dihentikan oleh tembakan Lidu. Polisi menangkap mereka dan menyita semua senjata. Penangkapan ini membuat nama polisi baik di mata publik. Tapi, Jack dan Moonbaek yang mendalangi jaringan senjata merasa terancam. Jack memerintahkan operasi mereka di Korea segera dihentikan. Di sisi lain, anak Hyun-sik bunuh diri setelah terjebak penipuan yang membuatnya kehilangan semua uang. Sementara itu, Moonbaek kemudian menyuap seorang reporter agar menyebarkan video kekerasan senjata supaya masyarakat tertarik punya senjata juga. Lidu lalu menyadari bahwa senjata yang disita mengandung alat pelacak sekaligus penyadap. Saat penyelidikan berlangsung, Lidu dapat kabar dari Moonbaek bahwa Hyun-sik akan menembaki orang-orang yang menipu anaknya. Lidu buru-buru ke lokasi untuk menghentikannya, sementara tim lain melacak lokasi Moonbaek. Tapi, Moonbaek sudah lebih dulu mengatur segalanya. Di akhir episode, cerita makin memanas. Motif balas dendam Moonbaek mulai terungkap. Ia ingin menghancurkan negara yang menurutnya telah menghancurkannya. Dan kini, ia menggunakan orang-orang lemah, seperti Hyun-sik untuk membalas dendam. Alur trigger episode 9. Hyun-sik mengejar penipu yang dulu merugikan anaknya. Di luar, reporter Wang siap menyiarkan langsung. Polisi datang, dan Lidu mencoba menenangkan Hyun-sik yang sedang marah dan sedih. Ia berhasil, tapi Moonbaek muncul dan menyerang semua orang, termasuk polisi. Hyun-sik dan Lidu. Hyun-sik tewas, sementara Lidu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Moonbaek lalu menyebarkan senjata ke seluruh negeri. Warga, termasuk influencer, mulai memamerkan senjata di media sosial. Seorang perempuan bahkan menembak pelaku di pengadilan. Di kereta, orang-orang berebut membeli senjata. Seorang anak perempuan pun terlihat bermain dengan pistol di rumah. Melihat situasi kacau, Presiden menetapkan status darurat. Publik terpecah. Ada yang mendukung legalisasi senjata, ada yang menolak. Di tengah kekacauan ini, Moonbaek bersiap melanjutkan rencananya. Di rumah sakit, seorang perawat yang dibully tetap bekerja keras. Ia dipaksa menyelesaikan tumpukan formulir. Diam-diam, ia menyimpan pistol di loker. Moonbaek lalu menguji para pemimpin geng. Ia menyuruh mereka menembaknya. Salah satu melakukannya, dan yang lain dibunuh. Pria yang berhasil itu dijadikan mitra oleh Moonbaek. Lidu akhirnya sadar, tapi ia mendapat kabar bahwa Hyun-sik telah meninggal. Episode ditutup dengan pemakaman Hyun-sik dan anaknya. Penjelasan ending trigger episode 10. Lidu dan Moonbaek makan bersama di kafe. Mereka berbicara tentang masa lalu dan balas dendam. Lidu menolak balas dendam karena menurutnya, itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Apakah sang perawat menembak? Perawat yang terus-menerus dibully dan kelelahan karena kerja malam, hampir melakukan aksi kekerasan. Namun, saat melihat kerusuhan dan foto Lidu dengan seorang anak, ia berubah pikiran dan menyerahkan senjatanya ke polisi. Apa yang terjadi pada Moonbaek? Moonbaek menggelar aksi pro-legalisasi senjata. Ia membawa truk berisi senjata dan membagikannya. Ia ingin membuktikan bahwa manusia akan memilih kekerasan. Tapi di tengah kerusuhan, ia tertembak. Tidak jelas siapa yang menembaknya. Ia selamat tapi koma di rumah sakit. Apa yang terjadi pada Lidu? Lidu mencoba menghentikan Moonbaek. Ia tak percaya senjata adalah solusi. Saat kekacauan terjadi, Lidu memilih melindungi anak kecil daripada menembak. Aksinya itu menyentuh warga dan membuat mereka menyerahkan senjata. Bagaimana akhir cerita? Moonbaek koma dan kemungkinan selamat kecil. Jae kecewa dan berencana menghabisinya. Negara kembali melarang senjata. Lidu tetap menjadi polisi dan merawat anak yang ia selamatkan. Di akhir, seorang wanita misterius dengan pistol mengunjungi Moonbaek, memberi sinyal mungkin ada musim kedua.